Kita lanjutkan pengajian sebagaimana biasa, walaupun tertunda kepada bulan. Tapi karena pembahasan tentang bab haji, jadi harus kita tuntaskan nilai masalah-masalah yang berkaitan dengan haji, di mana terakhir pembacaan Ronyan memasuki pembahasan tentang tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatur rabi'atu fit tawaf, jumlah yang keempat yaitu tentang tawaf yang merupakan salah satu daripada rukun haji. Fa idza arada ayyatuf, maka apabila merencana oleh seseorang bahawa melakukan tawaf adalah barang mana tawaf ada ia, maka lazim di atasnya 6 perkara. Tawaf merupakan salah satu daripada rukun haji dan rukun umrah. Kemudian ada juga tawaf sunan atau tawaf, ada juga namanya tawaf kudum, ada juga nama lain tawaf wada'. Tawaf wada', tawaf perpisahan. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Nasyid tawaf sunat, nasyid tawaf rukun, lagi tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Jadi barang manapun bentuk tawaf yang kita kerjakan, maka harus memenuhi 6 perkara. Minha, di antara 6 perkara tersebut, ayyura'iya syurutas salah fit tawaf, bahawa memperhatikan akan syarat-syarat salat dalam tawaf. Karena tawaf itu sama seperti salat, kecuali dibolehkan dalamnya tawaf akan ngomong. Artinya salah satu daripada ketentuan tawaf supaya mengasah, meskipun bukan tawaf wajib, meskipun bukan tawaf rukun, meskipun tawaf sunan atau tawaf wada ataupun tawaf kudum, syaratnya harus memiliki syarat yang sebagaimana dalam salat. Kecuali yang membedakan tawaf dengan salat dibenarkan berbicara. Tidak bergahabar dalam sembahyang batil, tapi bergahabar saat tawaf ana batil. Adapun syarat-syarat yang lain seperti berwudu, menutup aurat, itu semua disyaratkan mirip sebagaimana syarat dalam salat. Wal yattabi, dan hendak melakukan ittiba pada permulaan tawaf. Yang dimaksud dengan ittiba adalah menjadikan pertengahan izar, pertengahan kain di bawah ketiak sebelah kanan, dan mengumpulkan 2 ujung kain di atas pundak yang sebelah kiri. Bajai ihram, dia dasuk bajai ihram, disunatkan ittiba. Mana ittiba? Tengah ija culak ujung getik belah ra'unun, ujung jihtik kena tu bahu belah ra'wi. Lagi yang nak gambar urang mati pakai pakaian ihram. Yang ittiba kan menjadikan tengah kain di bawah ketiak sebelah kanan dan mengumpulkan 2 ujung kain di atas pundak yang sebelah kiri. Tapi ittiba'nya hanya dilakukan saat tawaf. Adapun saat salat, jadi lagi biasa di tubro. Mio kalau mulai tawaf tubro sih, kan mulai bak tempat mikat kata ittiba', kan mulai dari kampung ke ittiba'. Tapi ittiba' pada saat ibtidak tawaf, kena mulai tawaf. Wa yaqta'ut talbiyah, dan menghentikan akan talbiyah ketika memulai tawaf. Talbiyah salah satu amalan yang dianjurkan dibaca setelah kita niat ihram. Malah saking disunatkan talbiyah ketimbang wirid-wirid yang lain, didahulukan talbiyah selama masih dalam ihram. Kapan berhenti membaca talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, ketika kita ingin memulai tawaf. Kena mulai tawaf baru berhenti hendak baca labbaik Allahumma labbaik, dan menyibukkan diri dengan doa-doa yang akan kami jelaskan doa tersebut. Jadi ketika kata mulai tawaf, yang hendak baca labbaik Allah, dia kata baca dengan doa-doa yang enggak anjurkan, tak perbanyak baca saat tawaf, baik tawaf putaran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai berakhir putaran ke-7.
Kemudian yang kedua, syarat yang perlu diperhatikan, perkara yang perlu diperhatikan saat melaksanakan tawaf. Idza faragha minal ittiba, apabila selesai seseorang daripada ittiba. Ittiba itu menjadikan pertengahan kain di bawah ketiak sebelah kanan dan dua ujung kain di atas pundak sebelah kiri, yang ittiba. Apabila akan selesai daripada ittiba, maka menjadikan akan bait di atas sebelah kirinya. Saat kena start tawaf, kena mulai tawaf, posisi Baitullah berada di sebelah kiri tanya, bait sebelah kanan. Berarti harus tak berjalan dari arah Hajarul Aswad menuju ke arah Makam Ibrahim, bait sebalik jih. Yang sebalik jih dari arah Hajarul Aswad menuju ke Rukun Yamani, yang posisi Kaabah sebelah kanan, kan sebelah kiri. Di perkara kedua yang harus diperhatikan agar tawaf sah, iaitu menjadikan bait atau Kaabah di atas sebelah kirinya, dan hendak berhenti berdiri seseorang di sisi Hajarul Aswad dan menjauh daripadanya Hajarul Aswad sedikit, supaya adalah Hajarul Aswad di hadapannya, dan menjadikan di antara dia dan di antara bait kadar 3 langkah, supaya dia mendekati daripada bait. Maka itu lebih utama. Anjuran yang seperti ini tidak lagi mungkin dilakukan dalam kondisi sekarang karena terlalu ramai orang. Awai waktu tanik mulai tawaf, yujak ile menghadap kena Hajarul Aswad, sehingga posisi Hajarul Aswad na belah reunin tanyo. Alien tu baru dah balik, dah buta ke baru posisi tanyo, posisi Hajarul Aswad ada di sebelah kiri kita tanyo. Atanya hana mungkin le dah lakukan. Karena dia lakukan yang dianjurkan seperti ini, kita akan bertabrakan dengan orang yang sedang melakukan tawaf, berdesak-desakan. Maka orangnya urang tawaf langsung dari arah jauh, asaikan menentang setentang bahunya dengan Hajarul Aswad, langsung mulai je Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi hanali mengamalkan salah satu sunnah, iaitu berjalan menuju ke Hajarul Aswad, kemudian baru berpaling. Yang anjuran ke jamun dalam kondisi hana masak-sak, yang lagi ini kan masak mungkin le. Walikaila yakunu taifan ala syadarwan. Kenapa menjauh sedikit, jangan terlalu dekat dengan Baitullah, supaya tidak ada seseorang itu bertawaf di atas syadarwan. Syadarwannya bekas pondasi dasar. Biasa di bak kaki Kaabah, na bangunan agak tinggi bacut, bangunan pada kena semen agak manyang bacut, marmar, yang biasa fungsi ji untuk diikat busa tempat icawi perkenan talo Kaabah kiswah kena pakai talo untuk dipekang ji yang ke syadarwan. Syadarwannya masuk dalam pondasi dianggap bahagian dari Kaabah. Bersentuhan pondasi saat tawaf tidak sah tawaf. Maka dianjurkan agak menjauh sedikit dari Kaabah atau Baitullah, supaya kita tidak termasuk dalam orang yang tawaf di atas syazarwan. Syazarwan yang terjemahan bahasa danyo pondasi Kaabah. Karena syazarwannya termasuk bahagian daripada bait. Fa'indal Hajarul Aswad, dan berdiri seseorang di sisi Hajarul Aswad. Fa innahu minal bait wa indal Hajaril Aswad. Syadarwannya termasuk bahagian daripada bait dan posisinya berada dekat dengan Hajaril Aswad. Nya belarat di hana syadarwan, yang na belarat Hajarul Aswad arah Rukun Yamani, nan lagi yang na syadarwan. Waqad yattasilu syadarwan bil ardi wa yaltabisu bihi. Terkadang-kadang menyatu syadarwan dengan tanah dan jadi samar ianya syadarwan dengan nyata tanah. Yang surah jamun syid ini kai petanda, kamu dah ada tanda. Jamun kadang-kadang karena hana pakai marmar di seputaran Kaabah, boleh jadi syadarwan tertutup dengan tanah. Pada tertutup itanya hana tatulili musamar tet rota injak intangyan, yang berakibat kepada hana sah tawaf. Wa ta'if alih la yasihu tawafuhu. Orang yang tawaf di atas syadarwan tidak sahlah tawafnya, karena dia tergolong dalam orang tawaf dalam bait. Summa min hadzal bait, min hadzal mauqif,
kemudian dari ini tempat iaitu berdekatan dari Hajarul Aswad, memulailah ia akan tawaf. Di tawaf dan mulai wate katruk tanya ba Hajarul Aswad dari inan tan mulai pun tan niat tawaf. Dia tanya kalau tan niat ihram umrah atau haji, ana perlu niat khusus untuk tawaf le. Karena tawaf salah satu daripada amalan haji dan umrah, sudah dicakup oleh niat haji dan umrah. Yang tidak boleh tidak mesti harus niat menyot tawaf wada ataupun tawaf sunat. Adapun tawaf umrah, tawaf haji tidak lagi perlu kepada niat khusus karena sudah dicakup oleh niat haji dan niat umrah. Perkara yang kedua yang perlu diperhatikan saat tawaf, ayakula qabla mujawazatil hajar, bahawa berkata seseorang sebelum melewati hajar, bahkan pada permulaan memulai tawaf, apa dia kata? Bismillah wa billah wallahu akbar, dengan nama Allah dan dengan bantuan Allah, Allah yang maha besar. Allahumma imanan bika, tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Ya Allah, aku tawaf ini karena mengimani dengan Engkau dan membenarkan dengan perintah kitab Engkau dan menepati dengan janji Engkau dan mengikuti bagi sunnah Nabi Engkau, Nabi Muhammad SAW. Yang dah baca, tapi hukum bacaan sunat. Karena amalan haji tidak ada rukun qauli, yang ada hanya rukun fi'li. Beda dengan salat. Salat na rukun qauli, na rukun fi'li. Haji dan umrah hanya rukun fi'li saja, hanya rukun qauli. Artinya hanya satu bacaan yang sifatnya wajib, yang menjadi ketergantungan sah haji dan umrah. Karena bacaan dalam haji dan umrah semua hukumnya sunat, tidak ada yang wajib. Wa yatufu, dan tawaf ia seseorang. Fa awwalu ma yajawizu hajar aswad yantahi ila babil baiti. Maka pada awal melewati Hajarul Aswad sampai seseorang kepada pintu Kaabah. Pada kata wa pintu na doa la illam, yaqulu berkata ia, Allahumma hadzal baitu baituk, Allahumma hadzal baitu baituk, wal haramu haramuk, wal amnu amnuk, wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar. Yang doa yang dianjurkan terbaca dari perjalanan Hajarul Aswad sampai terus pintu Kaabah. Yang mentang dekat dengan makam Ibrahim kalau melewat kedai. Ini yang keput ayyarmal. Perkara yang keput yang harus diperhatikan dalam tawaf, bahawa melakukan ramal. Keramal bahasa Indonesia, ramal bahasa Arab, isra' fil masyi ma'a taqarubil khatti, mempercepat jalan tapi langkah dekat. Ini keramal. Yang mempercepat jalan tapi langkah jauh, yang lari. Maka bermakna lari-lari kecil. Lari-lari kecil ramal. Ramal hukumnya sunat, dan kesunatkan ramal pada 3 putaran pertama. Bak tawaf yang oleh tawaf nasai. Tawaf wada' hana disunatkan ramal. Tawaf kudum miyuhana sa'i olehnya hana sunatkan ramal. Tawaf sunat hana disunatkan ramal. Jadi ramal hanya disunatkan pada tawaf-tawaf yang sesudah tawaf ada sa'i, dan hanya pada 3 putaran pertama, fi salasati asywatin, pada 3 putaran, dan berjalan sebagaimana biasa pada 4 putaran yang terakhir, ala sakinah, secara tenang. Nanti baik tajak pelung dan baik melembar-lembar, tapi tajak dengan penuh kesopanan dan tenang. Nya ramal pun orangnya kasulit sit, karena mata orang berdesak-desak mungkin dah ramal kan, kita kira-kira. Di ramalnya harus tak lari tapi langkah tanya dekat baik jarak. Ke ramal. Jadi ramalnya di bawah lari, di atas jalan biasa. Kan lagi jalan biasa dan kan lari, sedang-sedang antara jalan biasa dengan lari, ke ramal. Wa istilam hajar wa rukun yamani mustahabun fi kulli syautin. Menyentuh Hajarul Aswad dan rukun yamani disunatkan pada setiap putaran. Nya bagi orang yang tawaf dekat dengan Kaabah. Bagi yang menjauh boleh dengan cara mengisyarah. Dia dekat truk Hajarul Aswad isyarah, bismillah ya Allahu akbar, kegelantau sentuh. Menansi truk rukun yamani. Namanya Kaabah, Hajarul Aswad inan
nya rukun Yamani. Radih rukun Iraki, radna rukun Syami. Rukun yang sudut sago. Makanya rukun Yamani karena nangro Yaman arah kanan. Kakenya rukun Yamani. Makanya rukun Syami karena nangro Syam arah kanan. Akan dia ke rukun Iraki kerana arah nangro Iraq kanan. Kakenya rukunnya mana je sago. Adanya sago Yamani, nyo sago Syami, radnan sago Iraki, radnan sago Hajarul Aswad. Karena hidup Hajarul Aswad pas bak sago. Maka yang nak sunatkan lagi Nabi contohkan Hajarul Aswad dengan rukun Yamani sahaja yang nak sunatkan istilam. Istilam dari lumsun, mana lumsun sentuh. Istilam sentuh. Nyo berjarah yang ke istilam isyarah ke. Jadi kerana hana mungkin dah sentuh dari JO, tak isyarah ke gelantar sentuh. Nyo yang asal rajih sentuh rukun Yamani dan sentuh Hajarul Aswad, kemudian Mia Hajarul Aswad disunatkan cium lom. Mia rukun Yamani nyo nak dua versi, nak berah disunatkan cium, nak berah hana. Mia Hajarul Aswad yang disunatkan cium kan hanya sentuh tok. Bagi tanya yang hana mungkin dah sentuh langsung karena jid dengan cara isyarah. Alih tak isyarah, tak cium tu manjaro. Sebab hana merumpuk cium langsung Hajarul Aswad. Yang untuk isyarah mentang tu. Ainan tak pubut dengan tak kasat mengikuti pu yang kan dilakukan di Rasulullah. Tiba MMN. Ada urunannya bahasa MMN. Anak biasa kampung di mana kai pergi ke Hajarul Aswad ke mana anjir. Jadi dia kepubut betul-betul sepenuh hati kerana mengikuti Rasulullah baru bernilai pahala. Baik pubut asal-asalan, pubut kemenaan-menaan. Yang biasa kemenaan-menaan. Ngai bahasai na, kapakak melit-lit ina. Yang tengah lain badat tengok. Tengok tengah sa'i dan tawaf, mantan tengah lain badat. Walau tak ubut lagi hanampu. Buta-buta Kaabah ni an plung gede usafa. Dari dia balik kena Marwah plung gede usafa lah. Sebab ibadat haji dan umrahnya ta'abudi. Apa makna ta'abudi? Satu ibadat yang tidak jelas apa tujuan dan maksud diperintahkan seperti itu. Kenapa kita mau mengerjakan padahal dia dah fikir silapih ke lagi hirum bangai tanya. Tapi bahkan dah pubut karena menampakkan kepatuhan tanya kepada Tuhan. Jadi ibadat yang hanya nampak dari ibadatnya menunjukkan kepatuhan dan ketaatannya kepada Tuhan, yang kan ta'abudi. Ibadat ada dua macam, na ta'akuli, na ta'abudi. Yang ta'akuli ibadat yang nampak jelas maksud dan faedah. Lagi maksudnya sambung silaturahim, bersedekah, kan hanya menjalankan rukun ibadat tapi nadif faedah. Faedahnya antara lain menyambung silaturahim, membangun persaudaraan dengan tanya bersedekah, membangun kekerabatan dengan tanya saling berkunjung silaturahim, didih faedah. Tapi tak buta-buta Kaabahnya puatran faedah kira-kira. Kerana buta-buta nanti juga. Mereka ke mata kata yang nak busing mentang na. Yang nak mereka mumang mentang mak buta-buta. Tapi bahkan dah pubut kerana giyu oleh Allah. Idanya mi Allah you kerana mau tahu na faedah Tuhan you. Kalau giyu Tuhan ke pubut ya Rasulullah. Anda mau tahu pun faedah penting pubut. Maka ibadat hajinya didominasi oleh ta'abudi je karena hana jelas apa makna dan hikmah. Faedah apa pubutnya hana jelas. Kerana ta'abudi. Maka karena yang ta'abudi baik dalam MN dia dah pubut. Tidak tahu ta'i kata bakal melit-lit ngangan. Yang melemah-lemah sawai truk gede. Padahal yang mendan dengan lang ibadat. Kan. Kemudian Ar-Rabi' kalian Al-Khamis yang kelima perkara yang harus diperhatikan saat melakukan tawaf. Idza tammat tawaf sab'an, apabila selesai tawaf 7 kali putaran, maka mendatangi ia akan multazam. Dianya multazam lokasi atau tempat antara batu dan pintu Kaabah. Pintu Kaabah kempas bak tengah Kaabah. Agak berat kena Hajarul Aswad. Antara Hajarul Aswad dengan pintu kena multazam. Inan tanya kesunatkan tak dempet dada menu. Tak doa. Lagi anak mit tarik baik jakrung rungsi. Yang anak gebi hai peli. Yang bermenan tak doa nan tak melakir ba Allah, gi dempet dada-dada teh bak dinding Kaabah.
Ke multazam dari iltizam. Iltizam han lekang-lekang, yang mana iltizam melengket han lekang. Jadi bab tempat tapu iltizam ro tu. Ke untuk multazam antara batai dan pintu. Wa huwa maudhi' istijabah doa, istijabah dakwah. Dianya multazam tempat diterima doa. Wal yaltazik, dan hendak melengket atau memeluk ia dengan bait dan bergantung dengan tirai-tirai Kaabah dan meletakkan di atasnya multazam akan pipinya yang sebelah kanan. Wa yabsut dira'aihi, dan membentang akan dua hastanya dan dua tangannya. Talahab draw tu bak dinding Kaabah. Tapi dempet pipi tanya belah raknun, bak pipi belah rakwi. Pipi belah raknun dempetkan ke dinding Kaabah, jaro dah bentang di atas. Lagi bersih hendak min itarik bak bajai runci ai pelu mi hana gejuk dah. Ambu menan nayo teh tam laki kanan tempat mustajabah doa. Pian sunat kan wajib tampe mi hana tempat ja. Sang wah nasah haji atau nasah umrah dia. Fayaqulu, dan berkata, ya Allahumma ya rabbal baitil atiq, wahai pemilik rumah yang lama, rumah tua. Kaabah kebunan Baitul Atiq karena semenjak masa Nabi Adam duduk renovasi oleh Nabi Ibrahim. Agak ke rumah tua. Wahai Tuhan pemilik rumah tua, atiq raqabati, bebaskan tubuhku dari api neraka. Wa'idni minasyaitonir rajim, dan lindungi aku daripada syaitan yang terkutuk. Wa'idni min kulli su', dan lindungi aku daripada setiap kejahatan. Wa qanni'ni bima razaqtani, dan puaskan aku dengan apa yang engkau beri rezeki. Wa barik li fima ataitani, dan beri keberkahan untukku pada apa yang engkau berikan. Nakeba Allah, qanni'ni bima razaqtani, bergebi puas. Sebab tanya rezeki kalau gato, yang jadi masalah kerana hana puas, ya kan? Rezeki kalau gato menurut Allah, masalah ni kerana hana puas kan. Kalau hana puas hansip. Ada letak yang hansip kerana hana puas. Ni terlakir kepada Allah nabi kepuasan dengan apa yang kalih rana takdirkan menjadi rezeki lun. Sebab ada letak rezeki mihana kepuasan lebih hansip. Anan gebi keberkahan, wa barik li fima ataitani, beri keberkahan untukku pada apa yang telah engkau berikan. Allahumma inna hadzal baita baitu wal abda abduk, wahai Allah, ini adalah rumah-rumah engkau dan hamba-hamba engkau. Wa hadza maqamul a'idhi bika minan nar, ini adalah maqam tempat berdiri orang yang berlindung dengan engkau dari api neraka. Siapa orang tersebut? Nabi Ibrahim. Karena posisi maqam Nabi Ibrahim, makna maqam tempat deng, dan maqam makna kuburan. Jadi maqam istilah bahasa tanya punya maqam dalam bahasa Arab tempat berdiri. Ana Nabi Ibrahim pada saat dia bangun Kaabah, nidang atau anak bataian, maka kan maqam Nabi Ibrahim, artinya makam seorang hamba yang selalu berlindung dengan Allah daripada api neraka. Allahumma ja'alni min akrami wafdika alaika, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang paling mulia di antara tamumu yang menziarahimu. Wafdian tamu, maka orang haji kan tamu Allah. Di dalam doa adalah ya Allah, nampu mulia lun, dijadikan lun termasuk tamu drone yang mulia. Waliyahmadillah katsira, memuji Allah dalam keadaan banyak. Beliau dah baca alhamdulillah dan dalam selawat ke Nabi dan ada seluruh rasul-rasul yang lain. Yang you perbanyak dalam saat kita yang tawaf. Kemudian yang keenam yang harus diperhatikan saat tawaf, idza faragha, apabila selesai seseorang daripada tawaf, sepatutnya bawa salat di belakang makam 2 rakaat, kebunan 2 rakaat tawaf. Membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua surah Ikhlas. Saja lun sembahyang 2 rakaat tawaf karena Allah Taala. Li Fatihah rakaat pun baca qul ya ayyuhal kafirun, li Fatihah rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Sembahyang sunat tawaf yang utama di belakang makam Ibrahim. Punya untuk sah ada nama dalam masjid tempat sah. Punya kau hotelnya nak kena sembahyang sunat tawaf. Ji yang anjurkan dalam masjid. Baik ada kamu tak sah inan hana sembahyang. Abang inan kawasan yang setentang dengan makam Ibrahim masak-sak. Tak geser ke di arah ke di becut, inilah lapang. Dan sembahyang sunat tawafnya han luput wate meskipun kali tak
kalau tak sa'i dan tetap disunatkan. Dan keduanya 2 rakaat tersebut dinamakan 2 rakaat tawaf. Berkata Imam Zuhri, madat sunnah bi ayyusalliya li kulli sab'in raka'ataini. Telah berlalulah sunnah Rasul dan bahawa disalatkan untuk setiap 7 kali putaran akan 2 rakaat. Artinya tawafnya sabi berlaku sunat 2 rakaat tawaf sabi berlaku dalam setiap tawaf 7 kali putaran. Asal kali 7 putaran yang disunatkan sembahyang sunat tawaf. Ya, buna waktu tawaf kan tak itibak dah ya. Tak itibak tak buka bahu belah unun. Tutup bahu belah ui. Saat sembahyang sunat tawaf baik tua tutup kembali. Ya, sebab mihana makruh. Hukum salat terbuka bahu makruh. Maka orang sembahyang sunat tawaf sering kadang-kadang lupa nak ingat ke. Nak ingat ke tutupi bahu yang terbuka saat ittiba. Inti waktu sa'i, ini jadi masalah. Punya waktu sa'i, punya dalam kitab mazhab fikih Syafi'iyah, punya saat sa'i kesunatkan ittiba. Tapi bila orang yang di luar pemahaman mazhab Syafi'iyah kena sunat. Maka kamu teh mengittiba sa'i, ditegur ledo mi pegah mukhalafah sunnah, kemenan yang sunnah. YouTube. Karena dia ada bulan kitab roh tu kesunatkan dia. Kesunatkan ittiba saat sa'i. Pinyankan sesuatu yang merusak haji dan umrah. Kan di sembahyang sunat tawaf dilakukan setiap selesai 7 kali putaran tawaf. Adapun sunat oleh sa'i nya nak khilafiyah silam. Na yang disunatkan na yang hana. Na mazhab-mazhab yang disunatkan salat sunat 2 rakaat setelah selesai sa'i. Maka hana heran tak kalan di Marwah oleh sa'i na orang yang sembahyang sunat. Tapi yang mazhab ni hana disunatkan. Tapi na mazhab na pendapat yang mengadakan disunatkan sih. Kemudian jumlah